Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada video pembelajaran yang pertama, materi yang akan saya bawakan adalah pertama tentang grafik Berber-Johnson. Pertama saya akan menjelaskan apa itu grafik Berber-Johnson, yaitu grafik yang menyajikan efisiensi pengelolaan rumah sakit dengan mendayagunakan statistik rumah sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen dan indikator efisiensi pengelolaan rumah sakit. Grafik Berber-Johnson ini juga diciptakan oleh Barry Barber dengan Johnson. Grafik ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator efisiensi pengelolaan rumah sakit, dan grafik ini mempunyai keempat parameter yang digambarkan dalam satu grafik, yang mana rata-rata lama rawat atau length of stay atau biasa disebut dengan LOS, kedua rata-rata waktu luang tempat tidur terisi ataupun disebut dengan TOI atau time over interval, kemudian persentase tempat tidur terisi ataupun percentage bed occupancy, dan yang keempat produktivitas tempat tidur ataupun bed turn rate. Nah, grafik Berber-Johnson ini dapat dihitung dengan data statistik yang diperlukan. Jumlah tempat tidur yang tersedia itu disingkat dengan A, sedangkan rata-rata jumlah tempat tidur terisi sama dengan 0, jumlah pasien keluar hidup dan mati itu disingkat dengan D. Nah, BOR disingkat dengan P dengan rumus O per A dikali dengan 100%, sedangkan A+ disingkat dengan L 0 dikali 365 per T, dan yang keempat TOI disingkat dengan T dengan rumus A per 0 dikali 365 per T, sedangkan untuk BTO disingkat dengan D sama dengan rumus B sama dengan D per A. Adapun tujuan dari grafik Berber-Johnson digunakan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan tempat tidur di rumah sakit dengan menggabungkan 4 indikator sekaligus. BOR, yaitu pada penyajian grafik Berber-Johnson, yaitu salah satu indikator yang disajikan, dan menurut beberapa pendapat nilai yang dianjurkan dalam grafik Berber-Johnson adalah 75 sampai dengan 85%. Sedangkan A+ atau average length of stay, yaitu rata-rata lama rawat pasien, yaitu indikator lama rawat pasien yang disajikan dalam grafik Berber-Johnson. Nilai LOS yang dianjurkan dalam grafik Berber-Johnson itu berkisar 3 sampai 12 hari. Sedangkan TOI atau turn over interval, yaitu rata-rata waktu luang tempat tidur yang tidak terpakai. Indikator TOI itu merupakan indikator untuk mengetahui jarak pemakaian tempat tidur dalam rumah sakit, dan nilai indikator yang idealnya berkisar 1 sampai 3 hari. Sedangkan BTO, bed turnover, itu produktivitas tempat tidur, yang mana frekuensi penggunaan tempat tidur dalam periode tertentu, dan BTO itu dianjurkan sekitar 30 kali. Adapun manfaat dari grafik Berber-Johnson itu yang pertama untuk perbandingan dalam kurun waktu di suatu rumah sakit yang telah ditentukan, kemudian untuk memonitor kegiatan, kemudian perbandingan antar rumah sakit, meneliti sesudah kebijakan, dan mengontrol kesalahan laporan. Sedangkan komponen utamanya itu yang pertama jumlah hari perawatan, yaitu efisiensi jumlah semua hari perawatan yang diberikan kepada pasien rawat inap dalam periode yang sudah ditentukan. Kemudian sumber datanya dari register rawat inap dan sensus harian, dan untuk satuannya itu dihitung per hari. Sedangkan jumlah tempat tidur tersedia, yaitu available beds, itu jumlah tempat tidur yang tersedia untuk rawat inap pada hari rata-rata selama periode, dan bila dihitung sebagai kapasitas tertulis atau rata-rata saat buka. Dan untuk satuannya adalah tempat tidur. Sedangkan untuk BOR yaitu tingkat pemakaian tempat tidur.
rumusnya jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah tempat tidur, kemudian dikalikan dengan jumlah hari dalam periode tertentu. Setelah itu dikalikan dengan 100. Untuk interpretasinya itu adalah rata-rata tempat tidur terisi, sering dipakai dan idealnya sekitar 75 sampai dengan 85% sebagai frekuensi tertentu. Yang keempat, average length of stay, yaitu biasa disebut dengan AFLOS. Rumusnya jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah pasien keluar, baik yang hidup maupun yang meninggal. Untuk interpretasi lama pasien menginap secara rata-rata, menilai kompleksitas kasus dan kebijakan rawat jalan. Kemudian BTO, rumusnya perputaran tempat tidur, itu dengan rumus jumlah pasien keluar dibagi dengan jumlah tempat tidur. Untuk interpretasi pasien yang menggunakan satu tempat tidur selama periode, menunjukkan output. Kemudian keenam, poin interval antar pengguna tempat tidur dalam per hari. Untuk rumus alternatifnya, yaitu jumlah tempat tidur dikali dengan jumlah hari dalam periode dikurang hari perawatan jumlah pasien keluar. Menggunakan hubungan 1 dikurang 2 dibagi dengan BTO kalikan AFLOS, yaitu seiring penyesuaian identasi BTO per hari. Prinsip utamanya untuk BOR berkisar 75-85%, AFLOS 3-12 hari, untuk TOI sekitar 1-3 hari, untuk BTO sekitar 30 kali. Maka untuk interpretasi grafik Barber-Johnson, semakin dekat titik garis persentase, maka persentase baik semakin tinggi. Kemudian semakin dekat garisnya dengan perpotongan sumbu X dan Y, maka menunjukkan bahwa descent dan BTP label semakin tinggi jumlahnya. Jika rata-rata turnover tapi maka persentase bornya akan menurun. Kemudian apabila TOI-nya semakin tinggi, kemungkinan disebabkan karena organisasi yang kurang baik, maka kurangnya permintaan konsumen akan tempat tidur, kebutuhan tempat tidur darurat. Maka turnover interval yang tinggi dapat diturunkan dengan mengadakan perbaikan organisasi tanpa mempengaruhi loss. Kelima, dengan bertambahnya loss disebabkan karena kelambatan administrasi di rumah sakit, kurang baiknya perencanaan dalam 19 memberikan pelayanan kepada pasien atau kebijakan di bidang medis. Perhitungan dan pembuatan grafik Barber-Johnson. Yang pertama, untuk grafik pertama kita membuat garis horizontal, yaitu menjadi garis sumbu X, absis, dan vertikal. Y ordinatnya. X absis turnover interval dan Y ordinat dari length of stay. Setelah dibuat, langkah kedua menggambar grafik persentase birth occupancy rate, yaitu sama dengan 50% dengan menghubungkan dari titik 0,0 dan titik 1,1, ya, yang mana rumus loss-nya 0 dikalikan dengan 365 atau 1 tahun dibagikan dengan D. Kemudian jika average-nya rata-rata dari tempat tidurnya itu sama dengan 0, maka 50%. 0 sama dengan setengah dari A. Dan untuk kurun waktu 1 tahun ataupun 365 hari, jumlah hari dalam setahun. Maka 0 itu rata-rata tempat tidur terisi atau AFLOS, dan D jumlah pasien keluar hidup dan mati itu untuk 1 tahun, dan A sebagai rata-rata tempat tidur yang siap pakai. Untuk rumusnya L sama dengan 0 dikali dengan setahun dibagi dengan jumlah pasien keluar hidup dan meninggal. Untuk T
rata-rata tempat tidur yang siap dipakai dikurang dengan setengah dikalikan dengan rata-rata tempat tidur yang siap pakai dikalikan dengan kurun waktu 1 tahun atau 365 hari dibagi dengan jumlah pasien keluar hidup dan mati. Untuk perhitungan dan pembuatan grafik Berber-Johnson dalam menggunakan di Excel. Pertama, buka Excel, kemudian siapkan data berupa bor, toy, dan loss, kemudian masukkan ke dalam tabel bantu seperti yang ada pada slide. Baik. Selanjutnya, pindahkan ke new set dan ubah jadi set 2. Setelah itu klik kanan, angka yang berada pada sumbu X, lalu klik add monitor, kemudian grid lines, ya, dan lakukan hal yang sama pada sumbu Y. Kemudian langkah selanjutnya, ubah angka menjadi seperti yang ada pada gambar yang ada pada slide. Buat juga sumbu Y, kemudian berikan label tiap garisnya. Seperti ini. Nah, demikian cara membuatnya dalam Excel dan juga perhitungan manualnya. Sekarang di sini saya akan membuat soal latihannya, yang mana Rumah Sakit Maju Jaya memiliki 100 tempat tidur di ruang rawat inap selama 1 tahun tercatat, dengan rata-rata tempat tidur yang terisi 50 tempat tidur. Jumlah pasien yang keluar 18.250 orang. Maka ditanya loss dalam hitungan hari, kemudian toy dalam hitungan hari, dan tentukan berapa persen bornya. Setelah itu gambar dalam grafik Berber-Johnson dan juga di Excel. Baik, langsung saja. Pertama, diketahui A-nya 100 tempat tidur, O-nya 50 tempat tidur, dan D 18.250 pasien dalam 1 tahun. Maka loss sama dengan 0 dikali 1 tahun dibagi D, yaitu 50 dikali 365 dibagi 18.250. L sama dengan 18.250 per 18.250, maka L sama dengan 1 hari. Untuk toy-nya, turnover interval, T sama dengan T sama dengan A dikurang 0 dikalikan dengan kurun waktu 1 tahun dibagi dengan jumlah pasien dalam 1 tahun, yang mana bahwa T sama dengan 100 dikurang 50 dikalikan dengan 365 dibagi dengan jumlah pasien 1 tahun, yaitu 18.250. T sama dengan 50 kali 365 dibagi 18.250. Setelah dihitung bahwa T itu sama dengan 18.250 dibagi 18.250, maka T-nya itu, toy-nya 1 hari. Dan untuk bornya, dengan rumus bor, O per A dikali dengan 100%. Tadi diketahui O-nya adalah 50 dan A-nya adalah 100, maka 50 bagi 100 dikalikan dengan 100%. Maka setelah disederhanakan bornya sama dengan 50%. Dan untuk grafik Berber-Johnson-nya, titik yang diplot adalah T dengan L dengan T, yaitu 1,1. Garis frekuensi bornya 50%. Untuk interpretasi rumah sakit beroperasi dengan bor 50%. Artinya, kapasitas tempat tidur yang terisi 50%, masih ada ruang untuk menambah pasien. Maka terjawablah bahwa untuk bor sama dengan 50%, grafik Berber-Johnson juga 50%, dan toy-nya 1 hari, loss-nya juga 1 hari. Demikianlah untuk materi yang pertama, grafik Berber-Johnson, dan saya lanjutkan dengan materi berikutnya, grafik Berber-Johnson, yaitu dengan grafik ketiga dan grafik keempat.
Baik, tadi di awal saya juga sudah menjelaskan tentang apa itu grafik Berber-Johnson. Sama halnya bahwa grafik itu dikembangkan oleh Barry Berber dan David Johnson pada tahun 1973, yang mana bertujuan untuk menilai efisiensi pengelolaan rumah sakit. Grafik ini menampilkan 4 parameter utama dalam satu bidang, sehingga mempermudah pemantauan efisiensi penggunaan tempat tidur. 4 parameter tersebut itu bor presentasi tempat tidur yang dipakai, aflos rata-rata pasien dirawat, TOI waktu kosong tempat tidur sebelum digunakan kembali, dan BTO itu frekuensi penggunaan tempat tidur. Semua indikator ini digunakan bersama untuk menentukan apakah rumah sakit sudah berada di daerah yang efisien atau tidak. Maka bor untuk mengukur pemakaian tempat tidur idealnya 75 sampai dengan 85%. Rumusnya bor sama dengan 0 per A kali 100%. Untuk aflos idealnya 3 sampai 12 hari. Aflosnya dengan rumus 0 dikali 365 per D. Kemudian untuk TOI, kurun waktu tempat tidur kosong, idealnya 1 sampai 3 hari dan rumusnya TOI sama dengan dikurang 0 per D kali 365. Untuk BTO-nya, produktivitas tempat tidur, idealnya 30 kali per tahun. Dan rumusnya jumlah pasien keluar hidup dan meninggal dibagi dengan jumlah tempat tidur tersedia. Untuk format grafik Berber-Johnson-nya yaitu seperti yang ada pada slide. BTO-nya semua ditarik dari garis 0,0. Dan grafik Berber-Johnson memiliki format dasar yang mana TOI pada umumnya menjadi sumbu horizontal, aflos menjadi sumbu vertikal. Garis bor itu ditarik dari pertemuan sumbu horizontal dan vertikal, yaitu titik 0,0 dan berbentuk seperti kipas. Untuk garis bantu BTO ditarik dengan menghubungkan posisi nilai aflos dan TOI yang sama. Misalnya garis yang menghubungkan aflos itu sama dengan TOI 1,3, terdapat area yang disebut dengan daerah efisien. Ketentuan-ketentuan yang diingat dalam membuat grafik Berber-Johnson: pertama, skala pada sumbu horizontal tidak harus sama dengan skala sumbu vertikal. Skala pada suatu sumbu harus konsisten. Kemudian sumbu horizontal dan vertikal dimulai dari angka 0 dan berhimpit membentuk koordinat 0,0. Untuk judul grafik harus jelas menyebutkan nama rumah sakit, nama bangsal, dan periode waktu. Untuk garis bantu bor dengan cara menentukan bor yang akan dibuat garis bantunya, misalnya bor idealnya 75%. Kemudian kita tentukan titik bantu bornya sesuai dengan bor untuk mengkoordinat titik bantu, yang mana loss sama dengan nilai bor dibagi dengan 75/10 dan TOI-nya 1, nilai loss-nya 1 sampai 7,5 dan bornya juga. Setelah itu kita tarik garis mulai dari koordinat 0,0 melewati titik bantu bor, lalu kita beri keterangan, misalnya garis tersebut adalah bor yang idealnya 75%. Dan selanjutnya kita tentukan nilai BTO yang akan dibuat garis bantunya. Misalnya BTO-nya sama dengan 10. Setelah itu kita tentukan sumbu loss dan TOI dengan cara titik bantu, yaitu 30/10 dan titik bantunya. Untuk membuat garis bantu BTO-nya dan untuk periode tribulan, maka titik bantunya loss sama dengan 4,5 dan TOI-nya
juga 4,5. Maka angka ini didapat dari periode 90/20. Maka jumlah hari dalam periode tribulan pertama dan 20 adalah nilai BTO yang akan dibuat garis bantunya. Setelah itu kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik bantu tersebut. Lalu beri keterangan TOI-nya sama dengan 1, sama dengan 3 untuk bornya 75% dan loss-nya 12. Lalu untuk di Excel kita hitung bor dan uploss, TOI dan BTO dalam periode yang sudah ditentukan. Kemudian kita hitung keempat parameter dan data tersebut memperoleh hasil bahwa bor sama dengan 80%, uploss 14,6 hari, TOI 3,65 hari, BTO-nya 20 pasien. Maka untuk titik Barber Johnson dalam grafiknya yaitu perpotongan dari keempat nilai parameter atas keterangan bahwa tarik garis bantu bor 80%, untuk uploss 14,6, TOI 3,65, BTO 20. Jika perhitungan nilai keempat parameter tersebut benar, kita bulatkan bahwa keempat garis bantu akan berpotongan di satu titik, dan titik itulah yang disebut dengan titik grafik Barber Johnson. Baik, demikianlah materi yang kedua tentang grafik Barber Johnson, yaitu grafik yang ketiga dan keempat. Dan langsung saja dengan contoh soal. Diketahui bahwa data periode laporan dalam tahunan yaitu tahun 2002 365 hari, jumlah tempat tidur yang tersedia 125, jumlah HP-nya 36.500, rata-rata tempat tidur terpakai sama dengan HP per T yaitu 365 per 36.500 per 365, dan jumlah pasien keluar hidup mati 2.500. Untuk bornya P sama dengan O per A dikali 100% uploss-nya 0 dikali 365 per D, dan TOI-nya A dikurang 0 dikali 365 per D, dan BTO-nya D per A. Ditanya BTO, berapa BTO, bor, uploss, dan TOI-nya. Maka untuk bor, jumlah pasien hidup meninggal dibagi dengan jumlah tempat tidur kali jumlah hari periode dan dikalikan 100%. Maka hasilnya 36.500 per 45.625 dikali dengan 100%. Disederhanakan menjadi 80%. Untuk uploss, pasien hidup dan meninggal, jumlah pasien dibagi dengan jumlah pasien yang keluar, baik yang meninggal dengan pasien yang hidup. Maka L sama dengan 0 dikali 365 per D. Disederhanakan menjadi 14,6. Maka bor sama dengan 80%, uploss 14,6, TOI-nya 20. Baik, demikianlah pemaparan materi dan juga contoh soal dan cara membuat di Excel yang dapat saya jelaskan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.